Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Analisis Sistem Kontrol Kapal Niaga. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Fahrenza Eki, NIT 592211211839. Nama saya Elsa Nova Ramdhani, NIT 592211211838. Nama saya Hatal Kindi Muhammad, NIT 59222121218372. Perkenalkan, nama saya Gilang Perkasa Sulistyo Mansyah, NIT 592211212370. Nama saya Hikmah Gistiarini, NIT 59221121218373. Langsung saja masuk pada presentasi. Pada slide pertama ini kami akan membahas mengenai analisis sistem kontrol kelistrikan kapal di kapal niaga, khususnya yaitu di Power Management System atau PMS dan fenomena blackout. Fokus kami adalah hubungan antara sistem otomatis, load sharing, dan peran perwira mesin dalam menjaga stabilitas daya. Lanjut. Masuk ke latar belakang masalah. Di sini terdapat 2 poin, yaitu mengenai gangguan frekuensi yang menyebabkan ketidakseimbangan daya dan juga apabila terjadi trip pada salah satu generator maka akan menimbulkan blackout. Sistem listrik kapal bekerja secara terisolasi sehingga keseimbangan antara daya pembangkitan dan beban harus selalu terjaga. Jika terjadi ketidakseimbangan, frekuensi dan tegangan akan terganggu. Dalam kondisi tertentu, gangguan ini dapat berkembang menjadi blackout yang berdampak langsung pada keselamatan pelayaran. Next. Di sini terdapat timeline yaitu generator, MCB controller, PMS, serta load. Secara umum, generator itu menyuplai daya ke main switchboard dan PMS mengontrol sinkronasi pembagian beban serta proteksi. Dari switchboard, daya didistribusikan ke seluruh beban kapal, seperti pompa, motor, dan sistem navigasi. Selanjutnya yaitu komponen sensor. Di sini terdapat current transformer, voltage sensor, frekuensi sensor, reverse power relay, overcurrent relay, dan temperatur sensor generator. Sistem ini bekerja berdasarkan data dari berbagai sensor, seperti sensor arus, tegangan, frekuensi, dan relay proteksi. Sensor inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan otomatis oleh PMS ketika terjadi gangguan. Selanjutnya ada controller dan alarm di SCR, yaitu ada PMS berbasis PLC, Governor Control, Automatic Voltage Regulator atau AVR, lalu ada panel monitoring di ECR, alarm under frekuensi, dan alarm overload atau trip. Di ruang kontrol mesin atau ECR, PMS memantau parameter secara real time. Governor mengatur frekuensi, AVR menjaga tegangan, dan alarm akan aktif jika terjadi penyimpangan seperti overload atau under frekuensi. Selanjutnya ada aktuator dan interlock, yaitu ada circuit breaker generator, fuel aktuator, AVR excitation control, auto start generator cadangan, automatic load shedding, dan interlock sinkronisasi. Ketika sistem mendeteksi gangguan, aktuator seperti circuit breaker akan bekerja. PMS juga dapat menjalankan auto start generator cadangan dan load shedding otomatis. Semua ini dilindungi oleh sistem interlock agar sinkronisasi aman. Jadi saat blackout dari generator utama, maka PMS akan langsung bisa menjalankan generator cadangan untuk membangkitkan sistem-sistem di atas kapal. Skenario kasus.
di dalam skenario kasus kali ini yaitu 2 generator di paralel dan salah satu generator trip yang menyebabkan beban pindah ke generator tersisa, lalu frekuensi turun mendadak, arus naik secara signifikan, dan sistem berpotensi blackout. Dalam skenario ini, 2 generator bekerja paralel. Salah satu unit tiba-tiba trip, beban langsung pindah ke generator yang masih menyala. Jika kapasitasnya tidak mencukupi, frekuensi turun dan sistem bisa-bisa langsung blackout. Data yang muncul di ECR. Di ECR, operator akan melihat penurunan frekuensi, kenaikan arus, dan alarm akan aktif. Data ini menjadi indikator awal bahwa sistem sedang berada dalam kondisi tidak stabil. Selanjutnya, analisis awal. Hipotesis awal bisa berupa overload sebelum trip, setting job tidak seimbang, gangguan mekanis diesel, proteksi terlalu sensitif, tidak ada spinning reserve, beban besar aktif bersamaan. Respon governor bersifat transient, risiko cascading failure, pentingnya spinning reserve. Analisis ini penting untuk menentukan apakah penyebab teknis atau operasional. Lanjut. Analisis sensor. Sensor membaca arus berlebih dan frekuensi turun. Reverse power terdeteksi, delay respon governor, AFR menaikkan eksitasi, proteksi memutus sistem. Artinya blackout sering terjadi akibat respon proteksi yang bekerja sesuai desainnya. Analisis mekanis dan kontrol. Mekanis gangguan mesin diesel, keterlambatan suplai bahan bakar. Kontrol, load sharing tidak stabil, PMS terlambat loading, seeding, koordinasi proteksi tidak optimal. Lanjut. Risiko operasional, yaitu kehilangan propulsi, gangguan sistem kemudi, pompa pendingin berhenti, risiko navigasi, potensi kecelakaan, kerusakan peralatan listrik. Blackout dapat merupakan risiko keselamatan yang sangat serius. Kemudian di sini ada diagram decision tree, tindakan saat gangguan. Ketika generator trip, jika nyala tetap stabil, operasi akan dilanjutkan. Jika tidak, frekuensi dilihat terlebih dahulu frekuensinya. Apakah itu stabil atau tidak? Jika tidak stabil, yaitu kurangi beban, start generator cadangan, dan sinkronasi ulang. Diagram ini menunjukkan langkah perwira mesin saat terjadi generator trip. Jika frekuensi masih stabil, operasi dapat dilanjutkan. Jika tidak, segera kurangi beban dan lakukan sinkronasi ulang. Lanjutnya, alternatif solusi. Adapun alternatif solusi yaitu ada tambah spinning reserve, optimasi drop control, kalibrasi proteksi, uji automatic load, monitoring tren beban, dan simulasi blackout drill. Solusi pencegahan meliputi menjaga spinning reserve, mengoptimalkan setting drop, menguji load sharing, dan melakukan monitoring tren beban secara berkala. Kemudian ada rekomendasi final, yaitu beban dijaga, generator cadangan selalu siap standby, dan monitoring parameter real time, dan perawatan governor dan AVR rutin. Evaluasi trip record, dan setiap jaga, koordinasi tim jaga pun harus tetap jalan. Kemudian pelajaran keselamatan. Blackout bukan selalu karena human error, karena sistem membutuhkan margin keamanan juga. Respon cepat mencegah cascading failure. Alarm adalah early warning. Latihan blackout wajib rutin. Disiplin manajemen beban.
Kemudian selanjutnya ada keterkaitan dengan tugas perwira mesin. Yang pertama, mengawasi parameter listrik, mengatur operasi generator paralel, mengambil keputusan saat alarm, menjaga spinning reserve, melakukan troubleshooting, menjamin komunitas daya kapal. Jadi perwira mesin bertanggung jawab memantau parameter listrik, mengatur generator paralel, dan mengambil keputusan secara cepat saat alarm muncul. Stabilitas sistem sangat bergantung pada kompetensi operator. Jadi kesimpulannya, yang pertama blackout akibat ketidakseimbangan daya. Yang kedua terjadi load sharing berperan sangat sentral. Yang ketiga PMS meningkatkan keandalan sistem. Yang keempat proteksi bisa memicu trip berantai. Yang kelima operator tetap faktor kunci. Yang terakhir stabilitas itu bisa karena sistem dan manusia. Jadi, blackout terjadi akibat ketidakseimbangan daya setelah kehilangan satu sumber pembangkit. Load sharing dan PMS berperan sangat penting, tetapi perwira mesin tetap menjadi faktor penentu stabilitas dalam sistem tersebut. Refleksi kelompok. Ini ada sistem modern bersifat sosioteknis, otomatisasi tidak menggantikan manusia, penting memahami logika PMS, praktik lapangan memperkuat teori, koordinasi tim sangat menentukan. Jadi kami memahami bahwa sistem tenaga kapal adalah sistem sosioteknis. Otomasi membantu, namun pemahaman logika sistem oleh operator tetap yang krusial. Penutup dari kami, sistem tenaga kapal harus selalu stabil, pencegahan lebih penting dari penanganan, integrasi teknis dan operasional wajib. Keandalan sistem listrik di kapal memerlukan integrasi antara teknologi dan manajemen operasional. Dengan mengandalkan yang tepat, risiko blackout dapat diminimalisirkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.